wah ini kalau Dadang beneran ikutan bakal gila banget sih. Gua coba diskusiin sama tim dan dicoba cari jalan dan atas izin semesta yang maha kuasa lah gitu. Bertemu akhirnya dan ada kecocokan, kita coba untuk godok dan jadi sampai hari ini. Jadi kita ngobrol depan kamera nih bahas lagi. Berarti lu yang approach The Adams ya? Ya, sama tim, gue dan tim. Oke, The Adams, kenapa mau? Tadinya nggak mau. Ya, Tapi dibeliin sate ya, Mas. Balik lagi ke sate. Dibeliin sate, boleh juga nih. Oh ya boleh. Boleh juga nih cara ngejilatnya nih. Wah. Bingung ya kalau ditanya jawab jujur aja gitu. Capek ya? Nggak capek-capek banget kali ya, banyak yang lebih capek lagi kali. Kalau gue mikirnya ya gitu. Lumayan jadi pekerjaan yang gue lakuin lumayan cukup. Nggak yang bikin gue stres atau jadi gila gitu loh. Ya. Dimana gue juga masih bisa bersenang-senang juga dapat penghidupan juga gitu. Ada kan orang yang mungkin untuk melakukan penghidupannya, pekerjaannya dia sama sekali mungkin tidak bersenang-senang di situ gitu. Tapi ya demi namanya ekonomi bang gitu. Ini menurut gue dibilang sulit amat juga kurang fair kalau gue menilai hidup gue. Sulit loh jadi musisi gitu. Enggak sih. Ya Adams ya apa ya setelah sekian tahun. Capek lawan, umur nggak bohong. Iya. Kayak dia ya. Capek. Biasa aja kayaknya. Iya, baik. Bener tadi kata Mas Boy emang pasti ada orang yang lebih capek gitu. Terus kalau gue mikirnya logikanya menurut gue lebih ke waktu sih gitu. Kalau waktu bisa di extended lagi gitu. Jadi kalau gue buat gue pribadi termasuk di Adams mungkin ya gitu. Kita lagi kayak ngelawan waktu gitu. Pada momen tertentu sedang mempertanyakan konteks waktu tuh emang kayak apa sih sebenarnya ke kita gitu. Dan kita bagaimana juga ke waktu yang sekarang kita coba temuin gitu. Jadi kalau ngomongin capek terlepas performance tiap minggunya di Adams perform gitu ya, tiap weekend kita manggung gitu, terus pasti ada satu kesenangan yang menurut gua penting gitu buat di dalam situ gitu. Tiap kita ketemu kita nggak pukul-pukulan, kalau pukul-pukulan mungkin capek gitu ya. Tapi gua rasa lari. Funnya, lari yang lari pasti sih gitu. Si jadi lari pada saat banget. momen gua minta semua lari yuk gitu. Tapi Sporty ya. Sporty ya. Habis kita manggung kalau lo bilang capek pasti bertanya, malam ini kita kemana lagi nih? Makan apa ya? Makan apa ya? Itu dia. Nongkrong di mana ya? Kira-kira ada temen di kota ini yang lagi main gak ya? Misalkan nge-DJ atau apa segala macam. Jadi gue rasa kalau ngomongin capek, gue punya jawabannya. Jahe merah. Wah. Gila, kayak mau jual. Tap in ya. Ya tap in. Ini ada satu brand. Gitu. Enggak. Namanya Ginger Ale. Boleh. Emang ternyata gitu, banyak yang ngomong kayak misalkan gue baru aja minggu lalu gitu, gue dari hari Selasa sampai ketemu hari Rabu nggak stop, Selasa yang minggu sebelumnya gitu non stop soalnya anjir lu baterainya dari mana sampai segala. Gue pikir kayaknya Adam juga kalau digenjot ke situ juga terlepas suaranya hilang gitu ya, tipis-tipis, tapi gue rasa ada momen dimana lo kayaknya udah bisa ngontrol momen badan lo deh gitu. Sorry to say memang kita bukan orang yang pendekatannya deket sama olahraga gitu, tapi paling enggak gue memanfaatkan manggung itu, lompat-lompatan itu bagian daripada olahraga gue nih gitu. Jadi itu penting gitu buat ngegerakin badan. Ya capek enggak kali ya gitu, kita kayaknya masih bisa boleh diadu deh sama yang muda-muda. Jangan ngetes gue lo. Iya, jangan ngetes. Sorry ya. Yang penting happy kali ya. Ya, itu yang pasti. Itu happy. Yang happy itu gua rasa menambah cukup sekian 60% gitu. Menambah energi lo buat lo bisa masih ngapa-ngapain gitu. Ketika nanti dia udah nggak happy ya itu lo pasti sebelum main juga lo udah males. Udah capek duluan ya? Udah capek duluan, udah kepala lo mikirnya yang macem-macem gitu-gitu. Tapi gua rasa ya fun atau kesenangan itu bisa di-maintain sebenarnya gitu. Dengan keadaan sekarang juga tentunya gitu sih. Siapa duluan nih? Boleh dong. Abang-abangan ini. Abang-abang. Lu lah abang-abangan lo gila. Bang. Ya kalau gua soal relevan itu
lu nggak bisa pungkiri ya bahwa relevan itu adalah sesuatu yang lo kerjakan dengan jujur aja. Terus kalau lo nggak tahu lo bertanya. Kalau lo tahu banyak lo kasih tahu ke teman yang lain. Jadi itu kenapa bahwasanya konteks relevan itu juga sangat kayak musik gitulah ya gitu. Nggak semua orang bisa terima musik yang kita mainin gitu. Belum tentu juga orang akan suka dengan apa yang kita mainin gitu, dengan set misalnya, dengan list, dengan apapun playlist yang kita mau bawain gitu. Soal relevansi ini hampir sama kayak gitu. Jadi nggak semuanya juga konteksnya tuh sangat relevan gitu. Karena segelintir orang bahwa itu menjadi sebuah relevan, tapi bisa juga dengan segelintir segitu banyak manusia yang ada di Indonesia ini juga bahkan nggak relevan dengan apa yang mau dibawain atau apa yang akan kita kasih gitu. Jadi kalau relevan tuh pertama sih yang menurut gua penting, lo jujur, lo nggak mengada-ngada gitu bahwa lo tidak sedang sakit-sakitan untuk biar bisa dapat perhatian orang banyak gitu. Dan juga nah, lu juga jangan sok superhero bahwa orang juga pengen lu semua ngeliat lu sebagai superhero atau lu belaga gila, belaga alik buat biar bisa mendapati perhatian dan menjadi relevan. Gua rasa enggak kayak gitu. Tapi penting punya pengetahuan juga ditambah karena relevansi itu ada hubungannya dengan pengetahuan. Bahwa pengetahuan ini, knowledge itu sesuatu yang juga mungkin bukan konteksnya sama sekolah ya gitu ya, tapi paling tidak lo tahu persis perkembangan dunia, misalnya ekonomi, social culture, terus bagaimana manusia misalkan melihat kerumunan saat ini, bagaimana juga si kerumunan melihat seindividu yang sedang melihatnya gitu. Jadi gua rasa itu pengetahuan yang mungkin bisa terus berkembang. Yang namanya pengetahuan itu kultur atau peradabannya sekarang lagi sedang happy-happynya mungkin, atau lagi sedang merayakannya, atau sedang mengambil nilai-nilainya gitu. Gue rasa penting pengetahuan dan jangan mengada-ngada, jangan kepengen jadi seseorang atau orang lain, jadi diri lo sendiri aja. Baik, kalau nggak mungkin nggak ada yang nggak dengerin gitu musik yang lo kasih. Jadi gue rasa relevansi itu sedang dipertanyakan lagi sekarang menurut gue itu. Ya. Kalau gue mungkin lebih ke untuk tetap relevan mungkin dengan untuk tidak mencoba jadi relevan gitu ya. Lebih ya udah nggak usah dipusing-pusingin banget. Apa sih yang orang mau? Maksudnya yang lebih ke lo hidup aja dan nggak berhenti belajar. Menurut gue input ya, maksudnya belajar dalam artian ngelihat sekitar lo kan itu juga belajar ya. Kayak lo misalnya contoh kayak gue seorang pendatang di Jakarta, sekedar ngapalin jalan aja menurut gue tuh belajar gitu. Selama lo ada input, lo juga pasti akan ada output kan, dan nanti output itu sendiri akan berbicara tuh tetap relevan atau enggak. Dan kalau emang ternyata output lo makin hari udah makin nggak relevan ya secara natural juga nggak usah dipaksa gitu. Menurut gua juga lo dalam konteks apapun ya, baik musik ataupun kehidupan, karya apapun itu, kayak kalau emang udah waktunya kita kalah sama waktu ya udah gitu. Toh kita nggak selamanya harus selalu relevan gitu. Buat apa juga harus selalu kan gitu. Ya, gue coba ini dari Ale tadi. Kalau gue sih ngambil contohnya kayak misalkan gue ada di studio teras belakang gitu. Kebetulan Ale juga jadi art director di beberapa festival gitu. Seringkali malah ada kegiatan nih yang mungkin Ale bilang tuh di teras belakang aja bisa gitu ngerjain apapun itu, walaupun di luar musik ya itu geraknya di kesenirupaannya lah gitu, kita ngedesain apa. Nah tapi justru dari situ tuh kayak jadi ada obrolan lagi sama anak-anak gitu, baik informasi-informasi di luaran yang seperti apa yang gue juga jadi banyak tahu, terus gue juga jadi belajar lagi sama mereka nih gitu. Jadi mungkin itu ya sama yang jadi itu kalau gue tambahin sebenarnya kalau di seni rupa ada konsep residensi. Residen artis gitu. Residensi artis ini ya di musik juga ada gitu ya. Kayak contoh Bjork main ke Bali nggak cuma buat liburan, tapi akhirnya dia dekat dengan beberapa musisi gamelan misalnya, habis itu membuat kolaborasi, dan gue rasa itu jadi sangat relevan bahwa seorang Bjork gitu yang tinggal jauh di belahan pulau mana itu
Reykjavik. Gila. Iya betul. Iya, terus lo main dengan pendekatan instrumen-instrumen world music gitu ya, gue rasa, dan larinya jadi electronic music. Menurut gue relevan itu in motion dalam sebuah gerakan menurut gue, dimana perkembangan pengetahuannya bergerak, manusia ini ikut juga bergerak. Nah maka itu yang disebut dengan konteks relevan mungkin, itu sih kali gue. Ya. Sebenarnya basicnya lebih dari referensi gue sendiri waktu itu Jaden Smith ya, rapper tapi soundnya terutama di album terakhir dia lebih ke indie rock gue bilangnya. Terus gue coba untuk bikin yang mengarah ke sono gitu gue bilang ya, dengan beat yang masih sangat polos, gitar-gitar kosongan doang lah sama drum gitu yang digambar pakai Ableton waktu itu sama Panji yang juga ikut nge-produce lagu ini pada awalnya. Terus waktu gue bubuhin lirik Indonesia, kok feel-nya jadi beda dong pasti sama lo denger lagu waktu diganti bahasa kan. Nah feel itu malah ngerimain gue daripada Jaden Smith lebih ke The Adams. Waktu gue ngedengerin hasil draft tulisan gue, ya udah deh beres dari situ muncul rasa yang kayak wah ini kalau The Adams beneran ikutan bakal gila banget sih. Gue coba diskusiin sama tim dan dicoba cari jalan dan atas izin semesta yang maha kuasa lah gitu ya. Bertemu akhirnya dan ada kecocokan, kita coba untuk godok dan jadi sampai hari ini. Jadi kita ngobrol depan kamera nih ngebahas lagu ini. Berarti lo yang approach The Adams ya? Ya, sama tim, gue dan tim. Oke, The Adams, kenapa mau? Tadinya nggak mau. Ya, Tapi dibeliin sate ya, Mas. Balik lagi ke sate. Dibeliin sate boleh juga nih. Oh ya boleh. Boleh juga nih cara ngejilatnya nih. Wah. Iya. Dibeliin sate kita. Thank you ya. Besok sate kambing ya. Yo, kemarin baru ayam. Ya, The Adams itu salah satu band yang nggak mudah juga kayaknya buat kolaborasi ya, karena gua rasa perlu ada ada chemistry gitu, ada chemistry yang harus dibangun dulu menurut gua gitu, dari terutama soal kesukaan juga. Yang kedua soal tentu materinya sendiri gitu, dan menarik kalau misalkan ini digubah misalnya, atau dia misalnya gini, kalau kita berkolaborasi, The Adams itu harus menambah value musik. Kalau dia tidak menambah value musiknya, mendingan lebih baik sebenarnya jangan dilakukan gitu. Maka jadi cuma jadi plastik lah gitu. Kolaborasinya kolaborasi plastikal banget yang memang udah tinggal masuk di wilayah itu doang, that's it, oke, terus yang penting semua happy, nggak gitu juga gitu. Jadi gua rasa ini pengalaman baru juga buat The Adams sebenarnya gitu, bahwa kita siapa ya kolaborator kita terakhir, nggak ada sih kayaknya untuk kita rekaman gitu ya. Kalau penampilan mungkin ada kali ya, atau merchandise atau apa. Itu banyak. Tapi kalau sama musisi yang memang bikin lagu gitu, kayaknya ini baru pertama kalinya The Adams. Dan gue rasa Bass Boy gini, punya value yang lain lagi gitu, yang kalau The Adams kolaborasi sama Doi, ada value yang penting kita bisa dapetin dari Bass Boy gitu, dalam artian sebagai musisi yang sedang membara ini gitu. Jadi gue rasa kalau ditanya kembali gitu, kalau misalkan mau kolaborasi sama siapa, ya gue rasa mungkin jawabannya bukan Bass Boy, tapi ketika Bass Boy approach, gue rasa itu bisa menarik nggak ya, bisa jadi sesuatu yang oke nggak ya gitu, yang menambah value Bass Boy-nya sendiri tentu gitu. Jadi ada pertukaran itu dulu yang penting. Jadi gue rasa dan kayaknya memang karena musiknya atau lagunya juga relevan juga kayaknya gitu ya, dalam artian karena ketika musik jadi, gue langsung minta liriknya dikirimin. Gue minta liriknya dulu dong gitu. Jadi kira-kira liriknya apa sih nih, pas gue baca gitu, dia nggak single entry point bahwa itu aku dalam konteks sebuah lagu. Dia punya dia punya sudut pandang yang bisa beda-beda nih satu sama lain untuk bisa membaca itu aku tuh apa. Nah itu yang menarik buat gue. Jadi musik itu nggak langsung literally verbal, dalam artian nggak ada ini batu gitu, ini bangku, ini harafiah gitu. Jadi ada subtle gitu, ada nilai-nilai lain yang gue rasa menarik. Bass Boy membuat sebuah lirik yang seperti itu. Jadi kayaknya gue pikir yuk kita cobain aja yuk. Kita nggak tahu hasilnya,
kita nggak tahu hasilnya, tapi kita lihat ngobrol sama Aryo juga waktu itu ya, sama Kiting juga, terus ya kayaknya bisa menarik ini gitu, secara musik gitu, itu sih. Tapi jangan juga jadi satu yang complicated yang kayak biasa di Adams mainin juga gitu. Wah susah gila nih gitu. Ternyata susah-susah juga. Kelihatannya aja gampang. Pas mainin si anjir, gila susah. Ya gue rasa ya itulah Adams gitu. Jadi gue rasa ya kita terima kasih juga sama Bass Boy bahwa ini jadi satu yang menarik buat akhirnya orang-orang juga kayaknya menerima sebuah single ini menjadi sesuatu yang bisa dirayain bareng-bareng kayaknya. Gitu sih. Apa ya, hidup tenang kali ya? Tadi katanya nggak capek. Tapi nggak tenang. Walaupun nggak capek tapi nggak tenang gitu. Maksudnya gue masih belum bisa yang ya udah aja gitu, nggak yang terlalu ini gimana nih. Maksudnya gue masih terikat sama keinginan duniawi yang nggak penting yang akhirnya juga membebani gue gitu. Kayak sesimpel gue pengen kaos, gue pengen kisan, gue pengen punya perabot A, B, C, D, E yang salahkah kita pengen itu semua? Menurut gue ya nggak juga nggak sih gitu, wajar-wajar aja manusia gitu. Tapi ya di satu sisi kayak sebenarnya kita nggak butuh-butuh amat kan gitu untuk bisa lebih ikhlas aja gitu. Maksud gue tuh masih bingung gue caranya gimana ya, karena kalau kayak pencapaian berupa materi itu walaupun faktornya banyak dan random tapi sebenarnya kurang lebih numbers game ya, maksudnya bisa lu plan gitu. Tapi kalau buat tenang tuh kan lewat mana nggak tahu, nggak ada yang ngajarin juga gitu sih. Ya kita kebalikannya kayaknya. Hidup rusuh ya? Iya. Nggak. Kita pernah hidup nyaman. 13 tahun tuh nggak ada album. Itu nyaman tuh. Makan tuh nyaman. Iya, jadi emang anjir nggak bisa emang ternyata ya. Keadaan yang dianggap nyaman itu atau ketenangan atau pencapaian itu sesuatu yang apa ya? Contoh kasus deh gitu, album Alter Plus itu waktu itu kita banyak banget reviewer yang memang penting gitu ya, yang orang nulis beneran gitu. Dan itu gua sampai bilang gini, anjir nih semua baik-baik aja. Kayaknya ada waktu itu satu penulis yang kayaknya semua yang ditulis sama dia yang jelek semua. Gua minta dia, Nyet, tulis lu buat album The Adams. Gua pengen sudut pandang negatif lo. Terus dia bilang gitu, gak bisa gua. Ternyata gua gak bisa setelah gua dengerin albumnya. Anjing, gua nyari ini dia yang ditungguin orang banyak boy katanya. Gua udah nungguin, ini jangan-jangan album Adams mau keluar, wah gue bisa ngerelasin ke album satu, album kedua nih, biar bisa jadi perbandingan. Ternyata nggak bisa juga, dia bilang. Ya udah lu tulis yang jelek-jeleknya aja. Nah, semenjak itu gue cari tulisan, baik yang di blog, waktu itu ada blog masih ada, itu nggak ada. Jadi kayak, anjir semua nggak ada yang menarik ya buat gue. Ini menurut gue ada pendekatan kritik tuh, kalau sesuatu yang nyaman tapi kritik itu penting buat di Adamsnya sendiri, biar kita bisa maju ke depannya tuh lebih jejak gitu, lebih tahu lu mau melangkah kemana gitu. Ya kalau semuanya baik-baik aja, ya terus nih apaan lagi yang mesti kita bikin lagi ya gitu. Jadi nyaman tuh nggak mungkin, karena kita tinggal di kota besar, semua permasalahan itu ada di sekeliling kita. Lu keluar gang lo nggak nengok kanan kiri, lo kesikat motor lo meninggal. Nah gue rasa makanya kayaknya yang namanya The Adams sebuah pencapaian itu adalah sebuah album. Kita nggak pernah bilang bahwa sebuah single adalah sebuah pencapaian, tapi album itu adalah membekukan waktu lah kalau kita bilangnya dulu. Kita mau ngebekuin waktu di mana sebenarnya di Adams pada saat ini masih bisa berkarya. Nah, selama dia masih bisa berkarya, maka itu adalah sebuah capaian sebenarnya. Gitu. Capaian buat siapa? Nggak cuma buat di Adams sekali ya, buat semua yang memang terlibat di penggarapan sebuah album itu sendiri. Jadi itu penting. Makanya kenapa ketika dia misalkan dia nggak bikin album tapi dia cuma bikin single, kayaknya Adams gak bakal mau. Itu salah satunya. Makanya ketika Bass Boy bilang ini bakal jadi masuk di album, oke, berarti kita akan jalan. Tapi kalau misalkan ini as a single doang, kayaknya kita bukan mainannya kita nih single doang gitu misalnya. Tapi kalau misalkan jadi extend sebuah album, albumnya kayak apa sih? Itu yang penting. Jadi apa ya? Ya perjalanan aja sih menurut gua. Jadi pencapaian tuh selama lu masih bisa bergerak, ya lu syukurin aja. Gitu.
Jawabannya kebalikan dari Basboy ini. Iya. Nggak boleh tenang. Karena sebuah kalau buat seniman, buat gua emang tidak diperbolehkan untuk tenang. Karena kanan kiri lo, ya pemerintahnya, ya jalanannya, ya ini anjir itu semua masalah. Jadi nggak mungkin lo bisa tenang. Gitu. Jadi menurut gua apalagi kita dikelilingin oleh problematika dunia perkotaan gitu ya. Gue rasa itu semua bisa lo bahas sekecil apapun. Bahkan batu kecil dilewatin motor-motor kejatuh, batunya jadi bisa Dibahas. Iya dibahas. Batu sekecil itu aja bisa dibahas. Jadi dan itu bisa kemana-mana pembahasannya. Itu sih kalau dari gua. Kalau disesalin sekarang sebenarnya nggak ada yang kayak bikin gua dihantui ya sama yang udah diambil maupun yang terlewatkan, karena akhirnya buat gue yang kelewatan juga bikin gue jadi gue yang hari ini. Kalau dibilang tapi satu mungkin dulu gue sempat dapat kesempatan dikasih pendidikan musik sama orang tua waktu itu dilesin gitu. Cuman waktu itu gue nggak punya disiplinnya. Iya. Dilesin gue. Ambil apa? Les piano gue. Oh, les piano. Yang klasik tuh. Iya. Terus gue nggak serius tuh. Ya sebenarnya nggak kudu-kudu banget juga kan, bukan sebuah kewajiban juga menurut gue. Cuman kalau sekarang dipikir-pikir, kalau kemarin gue lebih tekun aja, pasti gue bisa lebih banyak tangan gue berbuat dalam mengekspresikan yang ada di kepala gue, gitu gue bayangin. Karena kan banyak sebenarnya kadang visi-visi atau apapun yang ada di kepala gue kebatas sama tangan gue menerjemahkannya. Gitu sih, rasanya kayak bisa lebih leluasa aja gitu buat andai aja kemarin gitu. Walaupun nggak ada kata terlambat buat gue les piano juga hari ini, cuman ntar dulu deh. Serius banget ya les piano ya. Galak-galak lagi gurunya ya. Gua apa ya? Kesempatan yang nggak lo ambil dan menyesal. Jadi pilot. Anjir. Biva. Dulu sebenarnya mau jadi pilot. Cuma pas tes matanya minus. Kan nggak emang? Hah? Menjadi pilot awal. Ya gue tahu ya. Gue tahu ya. Gue tahu ya. Pilot drone. Akhirnya bisanya ya pilot drone gitu karena akhirnya kuliah kamera gitu. Itu sih. Padahal ada. Gua hampir sama kayak Mas Bot, les piano tapi kayaknya Nggak mau jadi ini pemain basket. iya benar. Gua banyak yang gua lewatin, pengen jadi pemain basket gua dulu. Iya, mau jadi atlet gue. Terus gagal karena masuknya IKJ. Ya. School of Rock tuh. School of Rock jadinya. Tapi ya itu jalan yang lain lah yang sekarang gue jalanin gitu. Tapi kalau ngomongin tentang tadi belajar sesuatu dari semenjak dini gitu ya, buat teman-teman yang mungkin dipaksa les sama orang tuanya, semoga menjadi skill nanti untuk kedepannya. Karena kayak Basboy tadi, Basboy itu bukan orang yang merdeka. Ada saat tertentu ketika dia membuat sebuah aransemen karena nggak serius dulunya, kalau gue serius, wah gue orang yang merdeka nih, semau di kepala gue apa, berarti dia orang yang nggak merdeka. Nah itu sama, gue juga bukan orang yang merdeka. Jadi pada satu momen, kalau kata Kiting, kalau gue lagi bikin aransemen di Adams, anjing boy, depan udah lo tebas aja gitu, langsung cekat gas gini, wah langsung, boy jangan lo tebas dulu gitu, kasih orang mikir. Arya juga bilang, boy lu gila lo katanya, tebas aja nggak ada urusannya gitu. Kalau gue, ya karena gue dulu digedein sama punk hardcore metal gitu ya. Ajar gue ya. Wah iya, udah ada energi-energi kesana gitu, makanya akhirnya mungkin pelantur jadi salah satu yang mungkin menjawab keinginan kepala gue gitu misalnya. Tapi ya itu tadi, gue di sport lumayan kali ya dulu ya gitu ya, terus gue ngajar renang teman-teman gue dulu yang nggak bisa berenang gitu, terus mau jadi ibu-ibu. Renang. Iya beneran, mau ngetes. Mungkin kolam sih. Iya banget. Jadi emang ya gue into sport dulu gitu di SMP, dari SMP sampai SMA gitu into sport. Terus gue sekolah dicemplungin sama guru gue jadi anak IPA karena nilai gue yang lain kayak akuntansi sampai jelek, jadi lu IPA aja, IPA harusnya masuk teknik industri atau teknik kimia, gagal. Habis itu kuliah di IKJ ngambil seni lukis. Gila, sangat matematis ya. Lukis. Pilihannya ya. Gila. Jadi
Tapi terlepas itu nggak ada yang gue sesalin sih. Nggak. Ya gue menikmati apa yang gue jalanin, yang gue yang gue pikirkan gitu ya. Jadi gagasan-gagasan, ideation apa segala macam bisa di semua tempat. Nggak cuma di Adams, nggak cuma sebagai sendiri, nggak juga sebagai di band yang lain gitu. Jadi itu energi dan pengetahuannya bisa banyak banget. Sekarang lu dikasih referensi segitu banyak, jadi gue rasa apalagi sekarang ada YouTube gitu. Kalau lu nggak bisa main piano, lu main situ. Lo udah gitu sekarang ada AI lagi yang cuma pencet satu jadi chord. Wah gila nih, apa lagi nih? Udah gila nih gitu. Terus nggak tahu bisa bikin lirik, nulis cerita doang habis itu jadi lirik gitu. Wah ini udah gila ya sekarang ya. Tapi gue rasa AI itu nggak ngerasain apa yang kita rasain sehari-hari gitu, ngelewatin sebuah jalan penting, memanfaatkan kanan kiri, melihat ibu-ibu duduk aja atau ibu-ibu berdiri aja tuh penting gitu, yang AI tidak bisa melihat itu. Gue rasa itu sih yang penting buat diceritain ke orang banyak. Prosesnya hilang tuh ya. Proses hilang, instan. Rasanya jadi nggak ada ya, karena nggak ada proses. Nggak punya rasanya. Terus ngerasanya itu ada, wah ini penting nih gitu. Tapi pas didengerin lagi kayaknya nggak gini nih gitu. In our life tuh nggak ada tuh hal itu gitu. Kayak lo ngomongin nasi uduk tapi lo nggak suka nasi uduk. Lo ngomongin ketoprak tapi lo nggak doyan ketoprak, kacang-kacangan. Jadi lo ngomong buat siapa ya gitu. Atau emang lo mau menghina-hina itu soal suka dan tidak suka kan? Ya udah, gue rasa itu yang sekarang masih bisa ya masuk akal lah. Ya oke. Kalau ngomongin hip hop sebenarnya gue pendengar hip hop juga gitu. Ya kalau ngelihat dari musik yang gue dengerin dulu gitu ya sampai sekarang, ini gue nggak bakal bisa ngomong banyak tentu tentang scene-nya hip hop gitu, tapi gue banyak teman-teman yang memang dia rapper atau dia produser musik hip hop gitu. Gue rasa hip hop itu bukan soal musik yang diulang-ulang atau di loop gitu. Menurut gue mereka punya apa ya, mereka punya jalan yang gue rasa hip hop, gue nggak tahu ya kalau misalkan lebih dalam lagi tuh kayak apa gitu. Mungkin bukan gue yang harus ngomong gitu, tapi paling enggak gue ngeliat hip hop ini musik, misalkan tiba-tiba contoh kasus gitu, gue dengerin hip hop tahun 80-an gitu, gue dengerin Wu-Tang Clan gitu, gue dengerin DMX gitu, Beastie Boys gitu, terus dengan pendekatan rock gitu ya. Terus banyak banget kayaknya yang band rock dengan pendekatan ya lo nggak bisa pungkirin Rage Against the Machine mungkin mengubah pola orang berpikir atau bermusik gitu. Jadi suaranya lantang gitu. Terus kalau gue balik lagi misalnya dengerin Homicide gitu, Ucok dengan lantang gitu dia ngomong, atau Joe Million dengan brengsek dan kecepatan dia bersilat lidah ya, bajingan anak itu. Terus ada Upi juga gitu yang 2013 dengan community base pendekatan WSWO-nya yang terus dia bawa soal kekolektifan misalnya. Gua rasa berkembang, tapi kalau tadi lu bilang ditabrakkan dengan spending, gua nggak tahu gitu, karena gue nggak ngecek kembali gitu. Tapi kalau gue ngecek misalnya apakah Homicide adalah hip hop atau bukan, bahwa merchandise atau musik atau vinyl yang dikeluarkan oleh Homicide pasti sold out ya? Pasti sold out gitu. Terus apa, 2013 ngeluarin sesuatu kayaknya sold out aja. Ini dia bikin apa kayaknya sold out aja nih. Jadi ya kemarin kan sempat ada festivalnya gitu. Wah, itu jadi oase paling tidak sebagai alternatif lah gitu ya, bukan the one and only harusnya gitu. Jadi penting ngerayain musik yang kalau lo tahu gitu, musik R&B dekat dengan hip hop, gila R&B tuh gede banget loh gitu. Terus hip hop juga gue rasa jadi sesuatu yang hadir di semua musik. Ya lo mau ngomongin siapa ya? Dipa Baru sekarang sama Matremos misalnya gitu. Terus siapa lagi? Banyak ya, Yako main dengan pendekatannya Yako gitu ya, dari yang dulu kita tahu Yako gitu. Jadi range musik buat gua terlepas dia hip hop atau bukan, kayaknya udah gua nggak peduliin deh, karena apa? Dia sedang tidak berdiri di satu kaki doang gitu. Mereka ada di banyak tempat gitu. Jadi this is hip hop, this is not gitu. Nggak oke, it's okay. Tapi kalau misalkan itu ada pro dan kontra, gue rasa itu hal yang biasa gitu ya. Dan
ya itu dia tuh bagian daripada dialektikanya si hip hop itu sendiri di scene-nya. Itu sih yang menurut gua penting. Ada yang orang suka, ada yang gua nggak suka, ini terlalu, ya gua rasa apalagi mereka ada konsep celah-celahan lagi misalnya gitu, apa namanya, distract, ngedis, gila, ada distract apa segala macam, yang ini ngomong jadi ribut apa jadi ini, ya gue rasa atensi orang sekarang ini ketika suatu keributan itu menjadi sebuah atensi yang penting di luar scene hip hop terus orang jadi dengerin, jangan-jangan lo bisa berterima kasih juga sama orang-orang yang bikin ribut itu. Cara nggak langsung gitu ya. Jadi memang jangan-jangan apakah that's the culture of hip hop or not gitu. Walaupun ternyata ada yang nggak juga gitu. Dulu apa sih? Tangga ya? Band Tangga kan ada rappernya gitu. Ya, terus habis itu Ran tuh ada ada siapa? Rangga kan? Rangga ya? Bukan. Rai. Rangga. Ada ADC Rangga ya. ADC. Ada hip hopnya gitu. Jadi gua malah lagi berpikir memang kayaknya kita main di teman-teman yang pendekatan, ya kemarin kita juga berkolaborasi sama Tuan 13 tapi untuk perform gitu, jadi ada energi-energi yang ditawarin oleh hip hop nggak ada juga jangan-jangan di scene indie rock ini, di scene popnya sendiri gitu. Jangan-jangan itu yang menambah value bagaimana hip hop itu muncul nggak selalu ada hadir di tongkrongannya doi doang gitu ya, karena gua jujur aja gua nongkrong sama semuanya, jadi gua anak metal, anak hardcore, anak hip hop gitu. Gua pikir gua selalu mendengarkan gua punya playlist hip hop gua pernah kasih lihat ke dia, gua punya playlist hip hop yang menurut gua nih esensial buat gua dan hidup gua gitu. Jadi ya kalau lo bilang tadi dikembalikan ke soal ekonomi, ya itu apakah itu realita atau bukan, atau itu hanya sesaat gitu. Jadi kalau memang lo ada di situ, ya lo terusin aja yang lo suka. Dan gue rasa nanti akan ada hari di mana lo kayaknya menuai apa yang lo lakuin lah gitu. Pak Gigi ada tambahan? Aku setuju sama Ale. Mas Anang. Kepanjangan gue ya? Mas Anang ya. Mas Anang. Sebagai pelaku, Mas. Angga. Gimana lu? Mas Rangga, silakan Mas Rangga. Mas Rangga ya. Jadi Scene di Indonesia. Mbak Cinta ya. Gitu. Lebih mungkin kalau tadi yang lo bilang kerasnya dalam artian kayak selling, susah juga kita bilang ya, kita bisa ngeliat Grimlock. Iya. Kayak Supreme, Pak. Rilis habis orang berantem di Twitter. Gua anjing harusnya gitu. Iya kan gitu. Nggak bisa juga kita bilang nggak laku, cuman mungkin kalau dalam konteks keras lebih dari gue sendiri melihatnya ya gitu, lebih ke apa ya, gimana jelasinnya, kayak penggambarannya gitu loh, lumayan masih, kalau gue pribadi gitu ngelihatnya sendiri hip hop itu nggak yang kepaku sama format. Kayak tadi sebenarnya poinnya udah banyak digambarkan lewat contoh kasus yang dibahas sama Mas Ale ya gitu. Dia bisa ada di mana aja gitu, bisa kayak di Tangga, bisa ada kayak di Ran, dia bisa ada di lagu metal. Jadi menurut gue kayak hip hop itu bukan di format yang cikep. Apapun tuh bisa jadi hip hop tergantung konteksnya gitu loh. Biasanya kebanyakan kan hip hop paling kental dengan attitude-nya. Dengan kayak gue nih gitu, dia kan feel good gitu ya, dimana lo denger lagunya tuh lu jadi yang nge-rap gitu, jangan lu jadi yang dengerin gitu. Kalau jadi dengerin sakit hati kan dengerin lagu rap kan dia ngata-ngatain orang dan segala macam. Maksud gue iya kan, kok apa orang pertama ya berarti ya perspektifnya gitu. Dan maksudnya dengan tidak ada konteksnya dari awal dia lahir aja musiknya sampling kan. Iya, ambil dari yang lain. Iya, dulu dia formatnya disco, disampling jadi hip hop yang breaks dan apa boom bap, terus beres itu jadi trap. Terus sekarang udah nggak tahu sampai hip hop kumur-kumur kayak Playboy Carti dan kawan-kawan gitu. Dia tuh ever changing. Kalau kita bilang hip hop nggak rame di Indonesia sih nggak bisa juga. Mungkin secara musik, penjualan musik tidak lebih besar daripada beberapa genre. Cuman kayak kalau lu ke H&M juga semuanya hip hop sekarang Mbak gitu. Kahitna aja pakai Off-White kan. Anjay. Masuk nggak? Apanya? Masuk tapi. Mau joget jadi ini Kahitna sih. Kan sempet kan ada yang foto pakai Off-White full Jordan gitu kan. Ya tapi ya gua nggak tahu kenapa ya, gua masih dengerin pesta rap lo gua. Nah, itu dia. Nah, Sweet Martabak. Kan tumbuh di era itu Ale. Pesta rap itu kan era kemasannya hip hop di Indonesia menurut gue 90-an. Gitu. Kalau sekarang kan Pada saat itu lagi berantem anak punk sama anak hip hop.
Tapi gue dengerin punk, tapi gue juga dengerin pesta rap, gue dengerin hip hop, gue dengerin Boys Got No Brain. Gitu, gue dengerin Iwake. Iwake lu nggak mungkin lu nggak dengerin. Gila, itu bukan lagu nombok dong kalau gua, Kramotak kalau gua yang masuk, gila nggak lo? Terseok-seok di jalan aja, di aspal, begitu. Gua sampai anjir nih bisa bikin kayak gini, dan itu dengan gua ngebayangin ya, itu musik hardcore nih gua. Bor gitu, jadi gua ngedengerin Iwa di beberapa lagunya, anjir nih hardcore banget nih gitu, bukan. So buat gua udah lagi di era itu, gue sedang tidak membicarakan konteks genre akhirnya. Lebur, karena momen dimana gue nonton di Bandung, di apa namanya, di Gor Saparua gitu, tiba-tiba abis band punk, band metal, tiba hip hop. Terus itu cewek vokalisnya, terus abis itu beda lagi band metal, vokalnya cewek, jilbaban, bentuknya rap. Gue yang anjir, gila nih udah, lu tuh nggak bisa ngomongin tentang genre sekarang ini gitu. Jadi gue rasa sekarang banyak percobaan teman-teman yang bikin kolektifnya hip hop gitu. Gue rasa itu juga jadi penting, dan scene-nya bahkan ada di scene apa namanya DJ, scene club, apa segala macem. Dulu kan memisahkan. Kalau kata anak-anak DJ, lu bikin musik mendingan buat band doang atau lu bikin buat dance doang. Ternyata sekarang udah diblur juga dengan adanya Dipa, dengan adanya Diskoria dan yang lain. Itu musik yang tadinya cuma untuk dance dibawain buat di panggung acara band-bandan. Jadi gua rasa udah melebur itu semua. Keilan gitu. Kalau kita balik ke mana? Maluku ya? Keilan Boy. Pulau Oke. Iya, Pulau Oke gitu. Dia bikin lirik yang kayak gitu. Abangnya siapa namanya? Siapa ya? Gue lupa lagi, abangnya juga nge-rap juga, terus gue dengerin anjing keren banget ini bangsat, ini kenapa orang-orang gak ada yang dengerin doi ya? Gue sampai kayak gitu, jadi ya gue sampai sekarang masih dengerin gitu, masih nyari, gue sempet kecantol sama grime-nya UK, Grimes gitu, jadi gue rasa anjing ini keren banget gitu, dan banyak rapper-rapper di dalam situ yang gue rasa kayaknya juga ini punya relasi yang sama nih. Ini kita tinggal di kota, ada orang resah, dia nyanyi, dia nge-rap apa segala macem. Bahkan ada Red Bull Academy juga melakukan hal yang sama gitu. Itu gue fun banget, sampai sekarang masih gue ikutin. Kalau dia nggak nongol di timeline gue sampai masuk ke akunnya untuk gue ngecek gitu. Anjing keren banget nih gitu, rhyme apa segala macem. Walaupun gue nggak bisa ngelakuinnya gitu, tapi gue senang di situ tuh. Gue senang dengerin teman-teman yang punya kesadaran membuka, nggak cuma ada di scene hip hop doang, misalnya contoh gitu ya. Gue banyak ngomong sama Mirja lah gitu ya, sama Jawir gitu. Ya ini semua udah bisa kita lakuin gitu. Bahkan membuat sebuah pameran hip hop, jangan-jangan itu menjadi jadi hal penting, karena akan merayakan visual itu. Hip hop jadi salah satu yang punya kontribusi terbesar dalam konteks visual. Jadi kayaknya harus bisa dilakuin tuh. Nah itu tugasnya Mirja tuh, Jawir. Represent. Iya, represent Jakarta. Sama kayak tadi kan lo bilang susah gitu audiensnya. Dibilang orang Indonesia nggak familiar sama lagu rap tuh nggak bisa. Maksudnya general marketnya yang paling rame itu sekarang kita bisa bilang mungkin K-pop ya. Kan K-pop isinya nge-rap semua Pak. Benar. Iya, ukti-ukti pada hafal kan. Berarti bisa dikasih lagu rap dong. Iya, bisa. Tinggal kita mungkin mikirin deliverynya, tinggal mau ke siapa dan ke gimana dan cara yang paling efektif. Nyampein mau ke siapa tadi. Iya. Soju lah, minum soju dulu lah. Soju halal. Lebih ke bahwasannya musik udah nggak ada batas, udah nggak ada tembok ya. Beneran. Soalnya semua track di album gue juga belang-belang gitu. Semuanya nge-rap, ada yang nggak nge-rap banget juga. Ada yang musiknya band banget kayak sama The Adams, ada yang elektronik banget ala Jersey dan UK Garage kayak sama Andin. Ada musik hardcore juga di situ, ada musik balad juga di situ. Lebih ke pengen ngasih tahu, nih suaranya belang-belang, visualnya belang-belang, tapi rasanya hip hop kan gitu. Maksudnya mau ngasih statement yang kayak ya udah ini ekspresi gue, toh gue juga sebagai manusia nggak mungkin dengerin yang itu mulu gitu. Nggak mungkin kan kayak Mas Alin dan Mas Gigi bandnya The Adams dengerinnya wizard-wizardan mulu gitu, atau siapapun yang spektrum suaranya di situ gitu. Buktinya Wanali sendiri aja punya playlist hip hopnya sendiri yang menurut dia esensial buat hidupnya gitu kan. Kita dengerinnya macam-macam ya gitu, makanya nggak heran kita bisa ngeliat anak metal tapi suka New Jeans juga gitu.
anak metal tapi wota gitu. Ya dualitas manusianya atau semua sisinya pengen gua gambarin kayak yang bikin temboknya sebenarnya lu sendiri kok gitu. Udah itu aja sih sebenarnya. Gua di bengkel kali ya, buka-buka bengkel gua. Bengkel panci yang pada pecah, stop. Ya bengkel panci. Kerecek. Anjir. Bukan bengkel kan gue bengkel mobil, bengkel motor, detailing, iya detailing. Otomotif sih yang pasti. Salah satu kesenangan gue juga. Selain seni ya, selain seni nih. Bikin resto daging. Smoking barrel loh itu. Smoking. Mana Le? Gua atlet gua. Mau bikin gor. Gua mau jadi atlet. Nggak jadi bikin gor. Kontaker itu kontaker. Iya, bener. Iya sih atlet gue ya. Gua basket gue kayaknya. Anjay, bukan renang. Susah. Kolam renang jauh. Itu aku, itu aku, siapa yang tinggalkan yang tersayang demi kesempatan. Itu aku, itu aku. Mas Boy, Yes, thank you.